الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وإلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى إلى بقية الصحابة أجمعين صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang sama kita cintai Satur Sobari beserta keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, gampang segala urusannya, banyak rezekinya. Ini majlis menjadi majlis yang berkah, amin ya rabbal alamin. Dan juga santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita manfaat, hidup kita berkah, matinya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita artikan dulu yang belum diartikan. Wa ayyusmi'an nafsahu jami'a hurufiha. Ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyusmi'a dan bahwa mendengar. Wa ayyusmi'a dan bahwa mendengar. Wa ayyusmi'a dan bahwa mendengar nafsahu dirinya. Nafsahu dirinya. Nafsahu dirinya jami'a semuanya. Jami'a semuanya. Jami'a semuanya hurufiha huruf-hurufnya takbiratul ihram. Hurufiha huruf-hurufnya takbiratul ihram. Hurufiha huruf-hurufnya takbiratul ihram. Wa dukhulul waqti. Wa dukhulul waqti dan masuknya waktu. Wa dukhulul waqti dan masuknya waktu. Wa dukhulul waqti dan masuknya waktu fil muaqqati. Fil muaqqati di dalam waktu-waktu yang ditentukan. Wa dukhulul waqti dan masuknya waktu fil muaqqati di dalam waktu-waktu yang ditentukan. Wa iqa'uha
wa iqa'uha dan terjadinya takbiratul ihram, wa iqa'uha dan terjadinya takbiratul ihram, wa iqa'uha dan terjadinya takbiratul ihram halal istiqbali di dalam keadaan menghadap kiblat, halal istiqbali di dalam keadaan menghadap kiblat. Wa ala yukhilla, wa ala yukhilla pakai kha ya, wa ala yukhilla dan tidak merusak, dan tidak merusak, dan tidak merusak biharfin dengan huruf, biharfin dengan huruf, biharfin dengan huruf min hurufiha dari huruf-hurufnya takbiratul ihram, min hurufiha dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Wa ta'khiru, wa ta'khiru dan mengakhirkan, wa ta'khiru dan mengakhirkan, takbiratil ma'mumi, takbiratil ma'mum, takbiratil ma'mumi, takbiratulnya ma'mum, an takbiratil imami dari takbiratul imam, an takbiratil imami dari takbiratul imam. Ya, dah. Nah, sekarang lebih jelaskan dari nomor 10, wa alla yazida wawan qoblal jalalah, itu yang belum dijelasin tuh. Ya. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah, ada enggak? Hah? Ada? Wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Ada? Ada ya, baik. Syarat takbiratul ihram yang nomor ke-10, dari jumlahnya berapa syaratnya? Berapa? Berapa? 16 ya. Dari jumlah syaratnya 16, wa ala yazida wawan qoblal jalalah, dan tidak boleh menambahkan waw sebelum lafaz Allah ya. Nggak boleh menambahkan. Nah, ini prakteknya begini. Ini supaya nanti kita nggak keder cara membaca lafaz jalalah ya, lafzul jalalah ya, lafaz takbiratul ihram ya. Jadi nggak boleh menambahkan waw di depan huruf lafaz Allah ya. Udah. Ya. Nah, coba Bimo tanya dulu nih yang laki, noh, yang nggak pakai peci loh, baju biru loh, di depan baju hitam, nah baju biru yang nengok ya, kamu siapa namanya? Ah?
Mumtaz, coba bagaimana ucapan takbiratul ihram? Sami Allahu liman. Yang mana nih? Sami Allah. Yang mana? Sami Allah. Baik. Ini ucapannya Mumtaz. Yang perempuan nggak kelihatan ya. Allahu Akbar. Nih Mumtaz, ucapannya takbiratul ihram Allahu Akbar. Tadi yang ke-10 tidak boleh menambahkan wawu di depan lafzul jalalah. Mana wawunya? Nih. Tuh. Jadi kalau nanti pakai wawu, maka berantakan ucapan takbiratul ihramnya. Wallahu Akbar. Itu nggak boleh. Ya. Yang boleh, yang betul wawunya dibuang. Yang betul cuma ini. Allahu Akbar. Nggak boleh pakai wawu. Kalau nanti orang ngucapin pakai wawu, maka batal takbiratul ihramnya. Paham? Semalam ada yang tanya waktu habis ngaji. Semalam ada imam kalau dia takbiratul ihram selalu pakai wawu di depan akbar. Tuh. Jadi bagaimana ucapannya? Allahu Akbar. Tuh. Semalam tuh orang tanya ngaji. Ya. Dia nanya hukum bagaimana, boleh nggak? Kalau nanti ada orang yang mengucapin Allahu Akbar, dia pakai wawu di tengah-tengah antara Allah dan Akbar, batal takbiratul ihramnya. Paham? Paham? Perempuan paham? Di kita tanpa bisa dibilang, kita kalau takbiran Idul Fitri, Idul Adha itu sering kebanyakan pakai wawu nih di tengah-tengah lafaz Allah dan Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak? Ya, itu sering tuh. Padahal ini salah pengucapannya. Ya, jadi kalau orang yang nggak nggak ngaji, maka nggak bakal paham, nggak bakal ketemu di sini. Oh, saya Allahu Akbar, tapi yang kita dengar Allahu Akbar. Paham? Paham? Maka nanti kalau nanti takbiratul ihramnya pakai wawu di tengah atau di depan lafzul jalalah, maka takbiratul ihramnya batal. Bagaimana kalau batal? Kudu ngulangin lagi dari pertama. Paham? Paham? Maka nggak boleh dia menambahkan wawu di sini ataupun nambahin wawu di tengah-tengah antara Allah dan lafaz akbar. Paham? Paham? Nah, tuh, jadi nggak boleh ya menambahkan. Tuh. Ya? Kenapa? Kalau dosa nggak, cuman batal sholatnya. Kalau dia diteruskan sholatnya, padahal takbiratul ihramnya salah, maka sholatnya tidak sah. Paham? Ya. Kenapa? Ya, ini penyebutan yang sering kita dengar nih. Ya, sebetulnya nggak boleh ada wawu di depannya. Di tengah antara Allah dan Akbar nggak boleh. Di depan lafaz Allah juga nggak boleh. Yang kita dengar nih kebanyakan Allahu Akbar, Allah. Nggak sadar kalau itu salah. Paham? Paham? Ayo bareng-bareng ikutin Nabi. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Coba yang banin dulu. Yang laki dulu. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Yang perempuan 1, 2, 3. Allahu Akbar. Bau. Mana yang betul? Kita ambil hukum tajwidnya aja dah, biar enak. Ya, bar di sini ini pakai apa namanya tabhim. Jadi paling enak ya kita. Kalau Abi tadi, siapa laki yang jumatan sama Abi tadi di rumah? Siapa? Kamu dengar takbiratul ihram Abi nggak? Allahu Akbar. Ada yang dengar? Abi takbiratul ihram begitu? Ya, jadi kita pakai hukum tajwidnya aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda tuh.
Allahu Akbar. Beda apa enggak? Beda ya. Coba yang laki dulu. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Oh kan beda. Coba yang perempuan. 1, 2, 3. Wow. Ya. Kalau cadar bal. Ya. Kalau swing bal. Orang swing nih. Bal. Ya. Makanya orang swing nggak boleh jadi imam, nggak boleh. Ya. Dah. Paham sampai situ? Paham? Baik. Wa ala yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Enggak boleh berhenti mau lama mau sebentar di lafaz takbiratul ihram. Enggak boleh. Mau berhentinya di lafaz Allah atau di akbar enggak boleh. Mau lama ataupun sebentar enggak boleh. Mana contohnya? Allahu Akbar. Enggak boleh walaupun sebentar. Apalagi lama. Allah. Kan lama tuh. Ya, kaget kan? Kaget nggak? Sama, aku juga kaget. Muka bawah. Sama, aku juga kaget. Bangun-bangun makan nasi sama soto babat. Aduh. Ya. Ya, kaget nggak? Ya, sama, aku juga kaget. Nah, nggak boleh mau berhenti lama ataupun sebentar di lafaz al kecuali Nabi bilang kecuali orang keselak, beda urusan. Allah keselak nih, wa akbar itu boleh, ada rukshoh namanya. Tapi kalau dia ragu maka ulangin lagi, ya nggak boleh Allah akbar. Nah jangan tuh. Atau di baranya aja berhenti, di aknya Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya. Ada lagi yang berhentinya lama, di hu-nya Allahu, diem sampai 2 hari. Bayangin, sampai 2 hari nggak taunya qaid tuh. Nggak taunya meninggal. Ya, makanya Allahu Akbar ini ucapan yang sangat sederhana, tapi terkadang banyak orang yang masih salah dan nggak sadar kesalahannya. Ya, makanya nih, masya Allah. Jadi kalau kita nggak ngaji, kita nggak bakal paham. Ya, tuh. Jadi nggak boleh kita langsung aja Allahu Akbar. Cuman Abi bilang, di Allahnya jangan terlalu panjang nih. Para disampaikan dulu. Boleh terlalu panjang, ya kecuali azan. Di sini mah ucapannya takbiratul ihram, yang rukun sholatnya wajib, maka jangan panjang, jangan terlalu pendek. Ada orang yang ucapin begini, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada yang sebentar, Allahu Akbar. Boleh aja, ya. Yang penting antara Allah dengan niat di dalam hati terpatri langsung. Allahu Akbar. Ya, perempuan paham nggak? Allahu Akbar. Ya, itu bagusnya. Ya, jangan maaf. Allahu Akbar. Tangannya udah begini duluan. Itu kurang bagus. Ya, nanti kalau ketemu nih ada orang yang sholatnya begini, Allahu Akbar, tangan udah sedekap tapi belum masih Allah. Ya, itu kata Syed Asyatiri itu kurang bagus. Yang afdalnya Allahu Akbar antara bar dengan tangan apa namanya? Bar. Ya. Ada lagi Allah berangkat tangan, kurang bagus juga. Allahu Akbar, kurang bagus. Allah, mulutnya Allah, tangannya ngangkat, hatinya niat, baru selesai, itu yang bagus. Ya makanya ada orang yang kadang takbir ragu. Allah,
nggak jadi lagi. Allah, nggak jadi lagi. Allah, masih Allah, orang udah salam masih Allah. Ini yang ragu. Awas, hati-hati. Setan itu pinter godain nih. Ketika Allah buruan sholat, itu my love udah WA, diganggu lagi tuh hatinya. Allah buruan sholat, sendal hilang taruh. Setan tuh godain nih. Ya, makanya Allah mantepin. Makanya Abi mau ngimamin dimanapun selalu kul a'udzu birabbil selalu itu. Kenapa? Jangan was-was kita nih. Allah. Air pasal sendiri tuh. Air pasal sendiri. Ya, nah ini antara Allah, ya, maka nggak boleh berhenti, mau lama atau sebentar di lafaz Allah atau di akbar nggak boleh berhenti, cukup satu apa siapa tadi yang bilang satu itu ya. Napas ya. Nah, ada yang muter-muter tangan itu. Ada yang muter tangan itu. Allah. Balik. Awas. Itu jangan begitu. Ya, itu rusak tuh, merusak sholat tuh. Merusak di luar gerakan sholat tuh. Ya. Jangan. Allah. Iya, kalau sebentar, kalau lama Allah putar-putar kayak begini. Enggak kelar. Nggak boleh tuh. Allah langsung, itu yang bagusnya, ya, itu yang bagusnya. Mau laki mau perempuan sama. Jangan Allah diem tuh, gerak diem aja begitu. Nah jangan tuh. Ya, apa nyaut ngapa ya? Ya, tuh. Ya, paham sampai situ? Paham? Sekali lagi, ayo yang laki dulu. 1, 2, 3 lafadznya. Coba sambil gerakin tangan takbiratul ihram, sambil gerakin tangan antara mulut dengan bar barengan. 1, 2, 3. Paham? Yang perempuan. Mulut dengan tangan bareng. 1, 2, 3. Ya, jangan ini ya, apa namanya, maaf, jangan Allah, jangan begini, nggak boleh nih, ya, jangan begini, jangan, ya, nggak boleh, jangan, ya. Kalau begini aja dah, ya, ini kalau ada yang punya KTP, ini aja, pilih, ya, karena istimewa ulama, pilih aja ini, Amin. ya, udah begitu aja. Ini kejadian sama Abi, nih maaf, Abi ceritain dikit aja. Abi beberapa minggu yang lalu ngajar di Cipayung, fikih juga sama. Ada orang yang udah tua lah, usia hampir 60-an. Tanya, Ustaz, boleh nggak tasahud awal atau akhir nggak begini tapi begini? Tuh, bayangin. Bukan begini tapi begini. Yang sebelah nyaut, begini aja beringan. Ini kejadian sama Abi kemarin. Begini aja nih. Akhirnya Abi bilang jangan, kalau udah begini baik, ya jangan begini. Bagaimana kalau ada telunjuknya? Gak usah pakai telunjuk kiri, atau gak usah telunjuknya potong, ya kepotong, pakai jempol curang menang sendirian dia. Ya, maka nggak boleh. Kalau gak ada telunjuk, gak usah telunjuk, gak usah pakai jari tengah, nggak usah. Ya, atau jari tengah nggak main, pakai jari manis, jangan. Tadi masukin cincin repot. Ya, atau pakai kelingking, jangan. Ya, kalau nggak punya tunjuk gak usah menunjuk, ya. Tapi kalau punya tunjuk satu aja, nggak perlu begini atau nggak perlu begini. Oh, saya mah nggak mau satu, punya 5-5-nya, silahkan, bagol, kata Abi begitu. Ya, jadi cukup satu aja. Itu kejadian sama Abi kemarin. Jadi antara hukum dengan politik mau diadu sekarang, maka nggak boleh, hati-hati. Ya. Ini makanya, ya mungkin kalau orang yang nggak paham nggak apa-apa Pak, silahkan dua aja Pak. Pada kita barengan dua-dua begitu nggak boleh. Ya, paham dari situ? Paham? Nah terus wa ayyusmi'a nafsah jami'a hurufiha. Nah ini yang penting nih. Huruf dari takbiratul ihram
terdengar semua hurufnya oleh orang yang ngucapin, baik dia imam ataupun baik dia sholat berjamaah atau sholat munfarid atau sholat sendiri. Contoh, abi imam, Allahu Akbar, kalian makmum, Allahu Akbar. Minimal Allahu Akbar terdengar oleh kuping kita sendiri. Itu kalau kita posisi jadi makmum. Tapi kalau imam, dianjurkan supaya makmum terdengar semua suaranya. Ya, kalian sholat sendiri ntar isya di rumah, Allahu Akbar, itu boleh. Yang dengar cuman kita sendiri. Ya, itu huruf-huruf dari Allah sampai akbar terdengar sama kita sendiri. Ya, nggak boleh. Kayak orang gagu. Jangan. Ya, atau sholat kayak orang bisu. Nggak boleh tuh. Sholat begitu nggak boleh. Allahu Akbar. Atau ada kencangan dikit, Allahu Akbar. Atau ada kencangan dikit, Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau posisinya sholat sendiri tengah malam, pelan-pelan, tahajud jam 1, jam 2 tahajud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata tetangga obatnya habis. Pelan-pelan. Cukup Allahu Akbar. Tapi kalau sholat sendirian, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai dengan selesai. Ya, jadi pelan-pelan. Ya, apalagi berjamaah. Kita makmum, imam udah duluan, Allahu Akbar. Kita makmum, Allahu Akbar. Terdengar takbiratul ihram di kuping sendiri. Jangan di kuping orang. Allahu Akbar. Bro, kita kedengeran nggak takbiratul anak-anak? Jangan begitu. Ya, cukup kita yang dengar sendiri. Ya, nafsah hurufiha, dari diri kita sendiri, huruf-huruf Allah dan Akbar. Perempuan juga begitu. Perempuan kalau sholat di masjid yang masih ada orang berjamaah, maka jangan dikencengin suaranya. Ya, perempuan sholat dalam masjid, ada satu ruangan buat perempuan. Yang laki-laki bisa berjamaah berzikir, la ilaha illallah. Perempuan bismillahirrahmanirrahim, diam berzikirnya. Suara siapa tuh enak banget? Kayak orangnya cakep nih tuh, kan ada bebayang di sini nih. Pas dibuka, ya salam kumisan lah. Ya, jangan dikencengin. Perempuan tuh, ya kalau di perempuan aja silakan. Tapi kalau ada campur laki, jangan sholatnya. Khawatir nanti lakinya kesian. Ya, kenapa kasihan? Kagak khusyuk, karena terdengar suara perempuan. Paham? Allahu Akbar. Itu ya, ayyus min nafsah hurufiha, terdengar semua huruf-huruf takbiratul ihram. Allahu Akbar. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan, silakan. Abi mau habisin pembahasannya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada? Kalau nggak ada, Abi lanjut. Hah? Lanjut? Lanjut ya? Jangan lanjutkan, lanjut aja. Ya. Wa dukhulul waqti fil muaqqat, masuknya waktu di dalam waktu yang ditentukan. Apa yang pertama? Sholat fardu itu waktunya ditentukan. Ya, nggak boleh kita sholat isya 6:30, nggak boleh. Ya, sholat maghrib jam 4 nggak boleh. Sholat subuh jam 9 nggak boleh. Ada nggak? Mana orangnya? Hah? Ada nggak sholat subuh jam 9? Mana? Hah? Yakin Nabi mah orang laki ini semua subuhnya insya Allah ya rata-rata jam 9 lah. 4:30. Yang perempuan mah ya mudah-mudahan lah jam berapa? Jam 6. Ya pas dilihat pasti jam 5, nggak tahu jamnya mati. Nah itu. Dah. Masuknya waktu sholat dia takbiratul ihram.
Ini sebentar lagi Isya 19.30. Sekarang 19 jam setengah 8 kurang 5. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Buat sholat Isya, sholat Isyanya entar pas aja, nggak boleh. Tuh, nggak boleh. Ngapain takbir mah? Lah kan belum Isya, takbir dulu mah, nanti baru sholat, nggak boleh. Ya, khawatir nanti kalau keburu habis. Ya, jangan. Ya. Waktu sholat ditentukan, subuhnya, johornya, asar, maghrib, isya sudah ditentukan waktunya. Nggak boleh kita menentukan waktu sendiri. Itu Allah yang menentukan waktu sholat. Waktu sholat isya jam sekian, johor jam sekian, asar, maghrib, subuh jam sekian. Nggak boleh. Apa dalilnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tuh, kata Allah, sholat Allah tentukan waktunya, nggak sembarangan kita. Ya, paham? Termasuk bilangan rakaatnya sudah tentukan oleh Allah dan Rasulnya. Subuh ya 2, johor ya, asar ya, maghrib ya, isya ya, total semuanya 17. Itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita nggak keluar jalur untuk melaksanakan ibadah sholat. Apalagi pada balik nih, wajib sholat loh. Kalau nggak sholat tanggung sendiri dosanya. Kalau kemarin belum balik, masih belum ditulis tentang kiparatnya, tentang kesalahannya. Udah balik, perempuan menstruasi, laki-laki udah mimpi keluar sperma, maka wajib melaksanakan ibadah sholat. Kalau nggak sholat, maka tanggung sendiri, dosanya sangat gede. Dosanya sangat. As-sholatu karroksi, sholat itu bagai kepala. Orang nggak punya tangan masih hidup, orang nggak punya kuping masih hidup, orang nggak punya mata masih hidup. Tapi orang nggak punya kepala nggak bakal bisa hidup tapi jadi memedi. Ya, perempuan ngaji di Al-Madani tapi nggak punya kepala, kabur nggak Abi? Nggak kabur. Ayo baca Allahu Akbar, nggak baca-baca nggak ada kepalanya. Ya, ini makanya hati-hati. Ya. Nah, yang selanjutnya wanabil muakkad, sunnah yang ditentukan. Apa sunnah yang ditentukan? Qobliyah, ba'diyah. Tuh. Ya. Qobliyah, qobli, ba'di. Ini waktu ditentukan. Ya, apalagi tahajud. Tuh. Tahajud waktu ditentukan. Apalagi duha waktu ditentukan, sunnah yang ditentukan waktunya. Ya, yang nggak boleh kita sembarangan buat melaksanakan. Ya, ini sunnah-sunnah yang Idul Fitri, Idul Adha, Idatain, 2 hari raya. Waktu sunnahnya ditentukan. Ya, mau kemana nak? Mau saya Idul Fitri? Lah kan masih Jumadil Akhir sama sholat baik. Supaya besok saya Idul Fitri nggak sholat lagi, nggak boleh tuh. Ya, itu sunnah. Kecuali sunnahnya nggak ditentukan. Apa sunnah nggak ditentukan? Tahiyatul masjid itu sunnah nggak ditentukan. Tahiyatul masjid, ya. Ini sunnah yang nggak ditentukan. Sunat mutlak. Apalagi wudu. Tuh, sunnah wudu tuh. Ya, itu yang ditentukan waktunya. Asal punya wudu, sholat sunat 2 rakaat boleh, silakan. Ya, paham? Nih roman-romannya rajin-rajin sholat sunat nih. Ya, yang penting kalau wajibnya bisa dijaga, insya Allah sunnahnya bisa dijaga. Ya, sholat duha enggak? Sholat duha enggak? Benar. Duha berapa rakaat? 1 lah, coba itu. Duha 1, saking pelit koret buntut gasiran itu. Ya, duha minimal 4, 6, tuh 8. Ya, saya mah 2 aja Dabi, ya 2 boleh dah. Ya 2 nggak apa-apa. Saya 4 bi boleh. Saya 20 bi, jangan overdosis. Boleh cuma 12. Jangan banyak-banyak.
Ya. Kalau Abi berapa? Abi cuma 6, nggak banyak. Abi cuma 6 doang. Ya. Kalau lagi naik 8, lagi turun 6, udah segitu standar. Ya. Dah 6 aja. Jam berapa Abi mulainya? Jam 9 pagi boleh. Ya, sampai setengah 12. Ya, cuma jangan lepas sampai 12. Ya bisa jam 12 boleh nggak? Jangan cuma Qobliyah Johor, Bagol, jangan. Ya. Tuh. Jadi kalau bisa paling dikit dua, udah paling malas 2 lah tuh. Ya. 2. Allah majarma apa namanya? Wa in kana rizqi fis samai fa'anzil wa in kana fil fa'ahriz wa in kana mu'azzir fa'anzil. Kan doanya begitu. Minta rezeki supaya rezekinya gampang, mudah. Tuh. Ya. Maka belajar dikit-dikit, insya Allah kalau sudah terbiasa lama-lama enak. Awalnya berat, enak aja lagi tidur di bangunan tuh, apa dibangunin. Kalau di pesantren wajib duha. Santri waktu istirahat setengah 10, dikasih waktu 10 menit, bahkan setengah jam. Yang mau makan istirahat, yang mau sholat duha silahkan. Di pesantren itu sunnah, wajib bahkan. Ya, itu mana yang nggak duha dicoret. Nanti Johor itu di absen. Duha enggak. Kenapa nggak duha? Mencret. Wah udah alasan masing-masing itu. Itu kalau nggak duha, ini dicukur rambut nih. Ini sebelah dicukur. Potongan cepat ngehe. Bayangin, ini sebelah doang dicukur deh. Besok nggak duha, dipotong lagi sebelah. Besok nggak potong lagi, dipotong lagi. Besok nggak potong lagi, seleher. Itu di pesantren itu wajib. Ya, tuh. Kalau tahajud, nah ini ada sebagian pesantren yang memang nggak mewajibkan. Ya karena waktunya mereka ngantri di kamar mandinya panjang. Ini kamar mandi ngantri ke depan situ. Asal mandi lama dikit tato. Ya, asal lama dikit itu diangkat. Dia telanjang. Ada yang pernah ngerasain begitu? Ya itu Abi ngerasain. Kalau lagi mandi nyari itu dia memplong, pintu copot itu. Santri namanya juga, akalnya 1000. Bayangin. Ya. Bayangin, lah pintu baru diganti, sore dicopot tuh santri tuh. Saking akalnya sehat, pintu bagus dicopot. Tuh santri tuh. Ya, paling jago. Naik pohon jago, apalagi lompat pagar lebih jago. Apa namanya? Kabur. Ya, nah itu yang merasakan jadi santri itu nikmat. Ya, yang lebih nikmat lagi penyakit gunding. Tuh ampun itu penyakit. Mau yang bersih, yang mulus, yang cakep, yang ganteng, pokoknya kena. Ya, gegaruk baik ke bocah. Nah itu, baik. Nah yang selanjutnya wa iqa'u hahal istiqbal. Takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Kiblat kemana? Ya. Takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Enggak boleh kita sholat menghadap kiblat, tapi takbiratul ihramnya ke sono. Allahu Akbar. Kiblatnya salah, malah balik begini, nggak takbir lagi, salah tuh, udah batal sholatnya. Ya, makanya syarat sholat salah satunya menghadap kiblat. Ya, ada orang yang kiblatnya mencong, ada yang lurus. Ya. Kayak kemarin habis sholat waktu hari Minggu di satu daerah itu, ya Abi itu sajaranya dimencongin, ya kata dia apa? Kiblatnya emang arahnya kemari sesuai dengan kompas, tapi kalau dilurusin maka dia mencong dari kiblat. Bayangin, kita sholat menghadap sudut jadinya, ya. Tuh. Jadi kalau orang takbiratul ihram udah menghadap kiblat, dia nggak menghadap kiblat, salah. Ya. Siapa coklat namanya? Siapa namanya coklat? Siapa ini? Putri sholat isya ke sono madhab ya Allahu Akbar. Dapat rakaat kedua dicolek sama temennya. Put, salah tahu. Oh makasih. Madhab kiblat. Diterusin lagi, nggak boleh itu batalin dulu. Ulangin dari nol. Ya.
atau sholat Allahu Akbar. Put salah put ente diem lagi sholat. Salah kiblat put ente kagak sah sholatnya. Lebih tahu aneh udah ngaji ya salah bagol. Orang salah kiblat kok. Udah ngaji. Orang udah salah kiblat nggak sah sholatnya. Ya. Jadi kiblat tuh arah ke sono tuh. Makanya kalau kita datang ke satu daerah kayak Abi kemarin tanya kiblat kemana ya Pok? Oh kemari tuh dikasih tahu. Jangan datang di daerah pengen gelar sajadah ya Allahu Akbar. Ya. Tahiyat akhir dicolek, bang salah bang, udah tanggung mana udah mau habis ya itu nggak boleh, menghadap kiblat itu perlu ya, paham? Allah yuhilla biharfi min hurufiha, jangan ngerusakin huruf-huruf takbiratul ihram. Kemarin udah disampaikan waktu di awal rukun sholat ada kalimat Allahu Akbar, jangan ngerusak hurufnya, nggak boleh dirusak hurufnya. Allah, awas. Ini yang maaf. Allah, udah Allah, beda Allah. Awas. Kan dia nggak punya gigi, bisa Allah. Tuh. Dia swing nah baru dimaklum dah tuh. Ya. Allah, orang Bindeng Allah, orang Bindeng. Tuh. Bapak gimana bang? Dah sehat, alhamdulillah, mendingan meninggal. Kan itu. Ya. Allahu Akbar. Jangan ngerusak kalimat-kalimat takbiratul ihram, nggak boleh kita rusak. Allah, beda. Ha besar. Makanya orang zikir sufi itu Allahu. Itu orang zikir sufi itu begitu. Allahu. Orang zikir begitu. Karena hanya bukan hak besar. Akbar. Ya bacakan lagi yang laki dulu. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Bagus. Yang badin, banat. Allahu Akbar. Nah, pertahankan begitu. Jangan jangan dah. Makmum kesel dijadiin bisa ke tembok kepalanya, jangan. Nah, yang terakhir takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Imam dulu baru si makmum takbirnya, jangan ngedahuluin. Ya, imam nih, abi imam. Allahu Akbar baru makmum. Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya. Makmum duluan. Allahu Akbar baru imam. Nggak sah makmum takbirnya. Karena ngedahuluin imam. Kata temen aku itu dahuluin imam sih, imam lama banget sih dahulunya. Baca Anas dulu. Ya. Ngerapihin sama takbirnya duluan. Nggak boleh. Ya. Imam dulu, Allahu Akbar. Cuman kita kalau udah imam takbir jangan ngomong. Ini kadang-kadang kami suka ngeliat di jamaah nih. Imam udah takbir, Allahu Akbar. Masih ngobrol di belakang. Ya, imamnya dia lagi. Imam ngomongin tuh. Nggak boleh tuh. Ya, baca Fatihah udah malah belel ya itu. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu makmum nggak boleh. Imam takbir Allahu Akbar, makmum ikut Allahu Akbar. Jangan HP dulu, jangan. Kenapa? Membarengi ya setelah imam takbir itu lebih bagus. Jangan imam ghairil baru takbir Allahu Akbar, jangan. Ya paham? Ini sering Abi lihat banyak. Ya, Abi nggak paham apa dia ngobrol apa nggak tahu. Kadang-kadang udah takbir Allahu Akbar lupa matiin HP. Dari HP masih takbir tangan betul dari HP. Disalah HP-nya. Diam lagi enggak takbir lagi. Itu hati-hati. Ya, ini beberapa kali suka dilihat begitu, makanya Abi ngajar fikih dimanapun Abi sampaikan itu supaya kita berdiri jadi makmum, imam takbir Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Jangan ngobrol. Ya, paham?
Paham? Termasuk perempuan. Perempuan nggak pernah kelihatan di belakang, ketutupan santar hormat. Ya. Imam udah gairil mautu, dia masih balas cat aja. Perempuan tuh. Ya, ini perempuan kan? Perempuan apa cewek? Cewek apa perempuan? Hati-hati, yang laki juga begitu. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Yang penting jangan dahuluin imam. Paham? Paham? Paham yang laki? Paham? Ya, ini kan calon-calon imam semuanya. Ini semua calon-calon imam. Yang besok makmumnya, ini makmumnya besok nih. Ayah imam, mama jadi makmum. Silakan ayah takbir dulu. Allahu Akbar. Bininya Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, bayangin ya. Perempuan istrinya amin kencang. Amin. Selesai surat itu mama amin kencang banget. Sabar itu. Ya, sabal sampai keluar lidahnya, sabal kayak komodo, sabal. Kenapa? Fatihah cepat banget ayah. Wah, amin, makan mama amin. Lakum lidukum kuliah ayu, lakum lidukum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Di belakang aki-aki masang bendera putih. Ampun, gue nyerah. Nah, tuh, ini biasa taraweh tuh. Itu bisa taraweh tuh. Amin. Lakum lidukum waliyadin. Udah lapangan lakum lupa, lakum lupa. Kalau lakum dinukum waladdallin amin lagi bahaya. Aduh. Nah, paham sampai situ? Paham sampai situ? Paham? Ada pertanyaan silakan. Ya. Makmum nih, suaranya masih imam Gimana? Berasa imam. Makmum suara lebih keras daripada imam. Baik, bagaimana hukumnya? Makruh. Abi imam nih sholat isya. Ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi lagi baca surat lain. Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kencang dia tuh, makruh hukumnya. Ya, makruh. Khawatir imam lupa. Lakum dinukum, waduh lupa. Wala gara-gara siapa lupa? Jangan sampai gara-gara lupa berantem imam sama gara-gara lu berdua. Ya termasuk tadi dicontoh gitu. Istrinya amin. Sampai lupa lakinya lakum dinukum. Ya, ada lagi silakan. Kalau sholat jamaah suara imam tidak terdengar di semua sholat jamaah itu melebihi banyak gitu, ataupun kadang-kadang pernah terjadi ketika mic-nya itu jatuh jadi nggak kedengeran di belakang ataupun di samping yang nggak kelihatan jamaah yang di belakangnya itu. Yang paling belakang nggak ketahuan itu gimana? Ya, baik. Ini keterangannya nanti di bab paling belakang ada sebetulnya. Baik, kami jelasin. Contoh sholat Idul Fitri penuh, ya. Ini yang laki kebagian soal lapangan futsal. Saking penuhnya sholat Idul Fitri. Contoh. Udah pas Allahu Akbar, mati lampu, kan kedengeran tuh. Ya. Nah, bagaimana yang paling belakang dekat lapangan futsal? Maka dia melihat gerakan saf yang paling depan dia. Begitu. Abi paling belakang di lapangan futsal. Maka yang Abi lihat saf di depan Abi siapa? Kalau dia ruku kita ruku, ya. Kalau dia sujud kita, kalau dia lari kita, yang ngapain lari? Ntar dia lihat depannya lagi, ntar dia lihat depannya lagi, sampai depan sampai ke imam. Itu caranya. Jangan kita ngenurunin. Kok nggak ada Quran ya? Mati lampu lagi. Langsung baik orang lagi dia langsung tahiyat lah coba itu. Rasain kesal sama imam utamaan. Kalunya cimati lampu, PN sambil gede apa ada salah-salahin. Ya, nah itu. Jadi lihat posisinya di depan dia. Nanti yang depan lihat lagi. Makanya kalau mati lampu, amin itu nggak rata biasanya.
Depan dulu nih dalam masjid. Baru yang belakang. Yang terakhir min tuh. Ya, tuh. Amin. Ujung lapangan futsal amin kedengaran di ruang tuh. Makanya Idul Fitri jangan sekali-kali terlambat dibilang. Idul Fitri, Idul Adha jangan sekali-kali sholatnya terlambat. Khawatir udah khotib dia mah baru datang, kan repot nih. Paham? Orang udah khotib dia baru nyampe. Sotoy banget pengguna sejadah lagi, buin pakai kain mereknya PHUS. Padahal udah sholat. Dia mah duduk aja. Kenapa? Sholatnya ketinggalan dapat khotib doang tuh. Ya, makanya ini jangan sampai terlambat Idul Fitri kecuali Jumat. Jumat mah khotib dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khotib. Lah kita nyampe udah khotib, duduk baik. Sholatnya kapan? Tuh, ya. Ada tuh di apa namanya di medsos, duduk aja dia mah nggak tebar kalau diwalgum fil Qur'anil Azim. Udah sholat, dia baru sholat. Allahu Akbar, sholat dulu baru khotib. Ya. Perempuan lagi men Idul Fitri, nggak boleh, haram. Perempuan lagi menstruasi, sholat Idul Fitri nggak boleh. Kalau bisa, perempuan yang lagi menstruasi di rumah. Ya, kalau dia punya suami, nungguin suami. Ya, kalau dia punya suami nih, dia lagi menstruasi nih. Ya, dia jangan di luar, di dalam rumah. Ntar suami datang, ayo lari cepet, pukul itu. Peluk, minta maafin ya, itu begitu. Ya, jangan berkeliaran. Orang lagi soalnya berkeliaran naik pohon apa itu ya. Jadi dalam rumah ngerapihin yang ada. Nah, walaupun dia nggak menstruasi, dia punya orang ngerapihin di rumah. Itu bagusnya. Ya, ntar suami baru pulang, baru diajak keliling sama suami. Ayo kita keliling ke rumah saudara. Tuh, makan apa? Tumpat apa lagi? Kur ayam apa lagi? Yang bocah-bocah begini kebanyakan ampau biasanya nih. Yang bawa tas kecil ada tuh isinya goceng 2.000 tuh. Dikumpulin 1 juta kan bocah luar biasa ini. Bener ya? Kasih mah alhamdulillah goceng ada 1 juta masih mama pegang aja mamanya. Nah, gitu Kong ya. Ada lagi silakan. Jam 8.15. Cukup ya? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaatnya buat kita semua. Nah, dan dimohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu yang manfaat fi dini wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati labdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil
والمعدن والبيان ونور البصار وضيائها Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.